Kabinet Merah Putih atau Kabinet Pimpinan Prabowo bertabur koruptor. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya $1 tembus juga 18.012 rupiah. Mantap. Baru aja kita dihebohkan dengan penangkapan si botak tolol ini ya, yang pakai duit rakyat 1 miliar per hari. Bayangin, semua terafiliasi ke rekening dia. Gila nggak tuh? Udah gitu digantinya sama nenek lampir ini nih, si Nanik SD yang dulu nyebar hoaks Ratna Sarumpait. Ini ibarat keluar kandang harimau masuk kandang buaya, lebih parah. Dengan harga dolar yang semakin tinggi dan konflik Timur Tengah yang masih memanas, kita lihat sampai tahan berapa lama nih harga BBM kita tidak berkunjung naik, Pertalite khususnya. Jadi drama penangkapan si botak ini menurut gua nih udah cakep banget ya. Jangan percaya deh, dia ditangkap pasti cuman alasan drama doang, yakin gue. Sialan lu. Kemarin Kepala BGN, Badan Gizi Nasional, ditangkap kejaksaan karena kasus korupsi. Apa kasusnya nanti akan terbuka dengan jelas. Pada saat yang sama, hampir bersamaan, Wakil Menteri juga ditangkap KPK. Ya, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelumnya, Wakil Menteri Tenaga Kerja juga ditangkap KPK karena korupsi. Ini belum ada 2 tahun masa pemerintahan Prabowo, sudah demikian banyak pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Dan akan lebih banyak lagi kasus-kasus korupsi yang terjadi di masa pemerintahan Prabowo ini, baik yang terungkap, ya yang terungkap aja udah sebanyak itu, yang tidak terungkap tuh jauh lebih banyak. Problemnya di mana? Prabowo dengan gagah mengatakan, oh saya akan memberantas korupsi. Ya tapi itu omon-omon. Ya, omon-omon. Problem utama ada pada Prabowo sendiri. Prabowo sudah mendemonstrasikan bagaimana ia melanggar segenap tata kelola, bahkan sebetulnya sudah masuk pada pelanggaran undang-undang. Prabowo ini ingin semua kemauan dia jalan. Apapun yang dia inginkan jalan. Walaupun itu melanggar tata kelola, bahkan melanggar undang-undang. Misalnya menempatkan anggota TNI dan Polri untuk jabatan-jabatan sipil yang jelas-jelas melanggar, itu pun Prabowo tidak peduli. Pokoknya dia mau itu jalan, dan tidak ada yang berani menegurnya, tidak ada yang berani mengoreksinya. DPR diam saja. Nah, dengan pola itu, ya, yang terjadi pada pemerintahan Prabowo ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dikoreksi. Usaha-usaha orang untuk mengoreksi itu dimaki balik oleh Prabowo. Ya, dia mengumpulkan anggota kabinet yang demikian banyak, sangat besar. Tidak ada seleksi meritokrasi. Yang ada pokoknya gue maunya orang ini jadi menteri. Gue maunya orang ini jadi wamen. Saking banyaknya yang harus diakomodasi oleh Prabowo, sehingga kabinet itu bengkak gak karu-karuan, tidak ada kejelasan apa yang harus dikerjakan. Nah, di dalam kabinet yang bengkak itu berkumpullah orang-orang yang, ya sebagiannya adalah orang-orang yang pada dasarnya korup. Nah, ditambah tadi dengan contoh bahwa Prabowo menabrak segala jenis aturan, orang melihat, oh yang penting Prabowo senang. Kalau senang, ya dengan memanfaatkan itu tadi, hubungan dekat dan sebagainya, dia merasa akan aman. Ya. Nah, di samping itu, sistem yang dia bangun memang sistem yang nggak jelas. Ya, SPPG kok diserahkan ke Polri. Itu dari mana ceritanya? Jadi prinsip-prinsip manajemen tata kelola ditabrak, sehingga sesuatu
suatu kontrol yang memang ada dalam sistem tata kelola itu ya tidak berfungsi, tidak berjalan. Itulah awalnya korupsi. Ya. Yang terjadi kayak kepala BGN ini ya karena sudah terlalu vulgar saja. Jadi sorotan masyarakat yang diam-diam tuh lebih banyak, lebih mengerikan levelnya. Jadi kalau ditanya sekali lagi siapa yang paling korup, ya Prabowo paling korup. Ya. Tidak dalam pengertian mungkin dia mengambil uang untuk diri dia sendiri, tapi dia mengabaikan tata kelola. Pengabaian tata kelola itu adalah tindakan korup. Dan ini akan terus berlangsung. Prabowo ini tidak mungkin berubah. Tidak akan mungkin berubah. Dia adalah orang yang tidak mau mendengarkan orang lain. Ya, kecuali orang-orang yang sangat dia percaya, dan orang-orang yang sangat dia percaya juga tidak punya integritas yang baik. Sehingga ya apapun kedepannya pasti akan terus-menerus terjadi korupsi. Sepanjang pemerintahan Prabowo akan terjadi korupsi terus. Ya. Jadi kalau ditanya apa yang harus berubah, ya Prabowo-nya harus berubah. Sayangnya itu tidak mungkin. Prabowo tidak akan mungkin berubah, dan kita akan terus menyaksikan tindak-tindak ya, praktek-praktek korup. Baik korup dalam pengertian uang yang diambil, ataupun korup dalam pengertian pengabaian segala bentuk tata kelola. Jadi sekali lagi problemnya bukan hanya pada bawahan Prabowo, problem utamanya ada di Prabowo. Satu lagi statement dari wakil menteri yang nggak ada otak. Nilu Puspa, Wakil Menteri Pariwisata terkait dampak pelemahan rupiah ke sektor wisata. Kami melihat ini pelemahan rupiah menjadi salah satu peluang Indonesia memiliki daya tarik bagi wisatawan dan agar lebih lama tinggal di Indonesia dari biasanya. Apa statement apa? Selalu ada kata-kata alhamdulillah dari musibah. Kayak misalkan kita jatuh dari motor, alhamdulillah nggak mati, atau alhamdulillah kita masih bisa makan walaupun pakai garam. Ya goblok. Lagian apa fungsinya kebanyakan wisatawan tapi orang-orang yang di dalam negerinya nggak bisa makan dan nggak bisa menikmati apa yang terjadi gitu. Nih statement-statement kayak gini mendingan mah anak kecil juga bisa gitu. Solusinya apa? Wey, kita bangsa besar mananya rupiah aja lemah. Ah lu. Makanan paling gampang dikorupsi. Tuh katanya. Udah tahu paling gampang dikorupsi, tetap dilanjutin. Kenapa Pak dilanjutin? Situ ada proyek. Proyek nggak jalan. Bagaimana kalau di stop? Menurut kalian, Kepala BGN dan 2 wakil ketuanya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, kelas kakap atau hanya sekedar operator? Iya, saya setuju. Kalau dari nilai duitnya ini fantastis. Tapi apakah mereka ini aktor di belakang layarnya, atau mereka ini hanya sebagai pion-pion untuk dialirkan kepada orang-orang tertentu atau kepada pihak-pihak tertentu? Kalian yakin nggak duit sekian ratus yang dikorupsi itu hanya dinikmati oleh 3 orang ini? Kira-kira Kejaksaan Agung mampu nggak ya menelusuri sampai jauh, sampai aktor di belakang layarnya? Buat kalian yang selalu mengkritisi pemerintah, baik kalian individu ataupun kelompok, karena kesadaran kita sendiri dan kecintaan kita terhadap Indonesia ini, hati-hati ya. Hati-hati. Sudah banyak cerita 13 aktivis 98 aja gak jelas nasibnya, hilang. Dan kalau kalian baca di cerita-cerita entah novel atau sastra atau apapun itulah, betapa kejamnya satuan mereka, Kopassus itulah. Ya, hati-hati ya.